Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Ya, saya tutup pintu dulu ya. Ya, perkenalkan Ibu, saya dengan Bidan Septi. Ada yang bisa dibantu? Saya itu pemirsa. Ya, keluhannya apa? Keluarnya itu lemas gatal di selangkangan. Ya, Ibu atas nama siapa? Bernama Dita. Nama Dita. Umurnya berapa? 16 tahun. Alamatnya Ibu? Jalan. Ibu ini mens hari keberapa? Hari ketiga. Oh ya, mens hari ketiga ya Bu ya. Nah baik Bu, saya itu akan memberikan penjelasan mengenai personal hygiene pada saat menstruasi. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar? Belum ya Bu ya. Kalau belum, saya akan memberikan penjelasan. Nah tujuannya itu agar Ibu itu paham. Nah biar nanti Ibu bisa menerapkan di rumah kebersihan pada saat menstruasi itu seperti apa. Nah untuk pengertian dari personal hygiene itu pada saat menstruasi itu adalah perilaku yang berkaitan dengan tindakan memelihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan di area genitalia pada saat menstruasi. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene itu ada 7 Ibu. Yang pertama ada penampilan. Nah, penampilan seseorang itu dapat menggambarkan pentingnya personal hygiene kepada orang tersebut. Yang kedua itu adalah praktek sosial. Jadi kelompok-kelompok sosial yang dapat mempengaruhi perilaku di lingkungan sekitar. Contohnya pada anak-anak yang sering dimanja itu akan memiliki perilaku atau kebersihan diri yang kemungkinan terjadi perubahan. Kemudian untuk tingkat ekonomi, nah tingkat ekonomi itu juga sangat penting Ibu, karena pada saat kita mau beli sampo, sabun atau pasta gigi tentunya kita membutuhkan uang untuk memenuhinya. Kemudian untuk pengetahuan pada saat menstruasi, pengetahuan pada saat menstruasi itu juga sangat penting, karena kalau kita tidak tahu, kita tidak akan bisa melakukan dengan benar. Nah, dengan ketidaktahuan itu akan menyebabkan iritasi, menyebabkan infeksi pada daerah kewanitaan. Kemudian untuk budaya, nah kepercayaan budaya itu kan berbeda-beda. Nah, tentunya dengan perbedaan itu bisa menyebabkan praktek yang berbeda juga. Itu kemudian kebiasaan seseorang dalam beli sampo, sabun, nah produk-produk lainnya yang cocok itu juga sangat mengaruh terhadap kebersihan personal hygiene pada wanita. Kemudian kondisi fisik yang sehat tentunya kita pasti akan semangat dalam membersihkan. Tapi kalau kondisi fisik kita yang sakit, kita pasti akan butuh orang lain untuk melakukannya. Nah kemudian untuk indikator dalam personal hygiene itu yang pertama adalah wajah dan kulit. Wajah dan kulit itu kebersihan yang harus dijaga ya, karena kulit kita itu sensitif, apalagi seseorang wanita kalau menstruasi akan sering muncul jerawat. Nah, itu disebabkan karena apa? Karena kerja kelenjar sebaceous meningkat. Jadi, produksi keringat juga pasti meningkat. Jadi, harus rutin untuk membersihkan dengan air mengalir dan sabun ya Bu ya. Nah, yang kedua itu adalah kebersihan rambut. Rambut atas dan rambut bawah. Rambut atas itu harus juga sering keramas, karena pada saat menstruasi itu akan sering berkeringat sehingga gerah dan muncul ketombe dan mikroorganisme lainnya. Itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan berbau. Muncul ketombe itu juga bisa menyebabkan gatal. Kemudian mencukur bulu di area genitalia itu juga jangan sampai salah, jangan dicabuti, karena kalau dicabut kemudian ada luka, itu bakteri bisa masuk dan menimbulkan iritasi. Kemudian untuk kebersihan genitalia, nah itu di lipatan-lipatan juga harus dibersihkan. Nah itu harus sering dibasuh dengan air mengalir juga. Dengan cara gimana? Cara membasuhnya itu dari depan ke belakang. Kalau setelah BAB itu bersihnya dari depan ke belakang, gitu ya Bu ya. Kemudian kebersihan pakaian juga harus pakai baju yang menyerap keringat, apalagi udara yang panas, mudah gerah. Nah, jadi jangan pakai yang ketat-ketat biar kulit kita itu bisa bernafas. Jadi pakai baju yang bahannya katun atau kain. Nah, kemudian apa namanya itu kebersihan pakaian sudah ya. Kemudian penggantian pembalut
Penggantian pembalut itu minimal sehari 3-4 kali. Jangan pakai pembalut yang berbau parfum, gunakan yang daya serap tinggi. Kalau semisal sudah ada gumpalan darah di pembalut itu juga harus segera diganti karena itu bisa menyebabkan infeksi. Nah, kemudian selanjutnya tindakan yang dilakukan selama menstruasi itu cuci tangan dengan bersih, gunakan air mengalir, memotong dan membersihkan kuku, kemudian mencukur bulu-bulu di genitalia, keramas dengan menggunakan sampo, cuci rambut ya, mandi sehari 2 kali, cuci wajah itu minimal sehari 3 kali ya Bu ya. Kemudian tidak boleh menggunakan bedak atau parfum di daerah genitalianya. Selanjutnya pembalut juga harus sering diganti 3-4 kali dalam sehari itu ya. Kebersihan genitalianya juga harus dijaga, sering dijaga. Nah, selanjutnya untuk dampak yang akan timbul pada saat menstruasi itu yang pertama ada dampak fisik sama dampak psikososial. Untuk dampak fisiknya itu akan terjadi keputihan, kemudian kanker leher rahim seperti itu. Kalau tidak segera ditangani itu bisa menyebabkan kemandulan ya Bu ya. Dan itu kan bisa menurunkan kualitas individu, aktualisasi diri. Nah, kemudian untuk dampak psikososialnya itu ketidaknyamanan hubungan dengan seseorang. Nah, itu juga pasti akan tidak nyaman. Terus apalagi ada yang mau ditanyakan Ibu dari penjelasan saya? Yang jelas ya Bu ya, untuk prememori saja tadi untuk membersihkan daerah kewanitaan harus dari depan dulu ke belakang. Jelas ya Bu dari penjelasan saya. Nah, semoga nanti bisa diterapkan di rumah ya, jadi Ibu tidak ada keluhan gatal-gatal di belakangan pada saat menstruasi ya. Terima kasih ya Bu ya atas penjelasan saya, semoga bermanfaat. Nah, saya dokumen